Ya, ini bila ketemu dengan formasi 4-3 ya. Formasi 4-3 ini yang disebut formasi 4-3 adalah running itu 4, 2 ada 8 ya. Dan artian 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini bisa ditemui di pompa air, ya mungkin jenis Shimizu atau apa itu ya. Pokoknya yang formasinya 4-3 ya. Startnya adalah jumlah total 6 ya, hanya 3 ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Terus mengalami kendala biasanya ya. Terus itu ini yang sering terjadi itu dia itu short antara running dan starting. Terus di mana yang paling rawan short, yaitu di gulungan terkecil ya. Di gulungan terkecil ya, di kecil ini atau ini. Terus nah, yang paling rawan short adalah yang ini. Karena apa? Yang ini ada running, coba ya, dilihat ya. Di sini ada running yang berbenturan dengan ini. Nah, terus bagaimana mengakalinya? Toh dia itu gulungannya kecil, dia bagian dalam. Kalau yang di bagian yang paling besar nanti disulam satu gulung bisa gitu. Yang kecil bagaimana, apakah disulam? Kalau mau bekerja ekstra ya boleh disulam, boleh. Andai tidak disulam, kita pakai sistem sunat ya, kita hilangkan, kita potong atau tidak dipakai yang short. Karena yang rawan itu yang kecil. Setelah dipisah, yang kecil ini short dengan running yang sebelah gitu, yang running ini. Maka jangan kalahin yang running, jangan. Kalau starting boleh. Ini kita potong. Ini biasanya gulungannya jumlahnya ya sedikit ya, tidak sampai ratusan ya, paling sekitar 40 ya, 40 lilit biasa sampai 50 lilit. Apakah bisa ya diputus? Ini dihilangkan. Kita putus, kita hilangkan saja. Ya. Terus kita ambil dari sini. Apakah begini bisa berjalan normal? Bisa. Masih berputar. Terlihatnya kan ganjil, nggak imbang gitu kan. Yang sebelahnya ini aja ada. Ya. Itu. Apakah ini diputus juga? Tidak. Biarkan saja, nggak masalah. Masih berputar. Jika untuk bertahan loh ya, minim budget atau minim dana, atau yang punya pompa itu sendiri, yang ingin mengotak-atik ya, kalau ingin paham ilmunya, bisa potong saja, hilangkan ya lilitan yang kecil yang short ya, sudah dipilah-pilah itu, terus kita nyalakan, pasti nanti ampernya akan kembali sedikit normal ya, bukan normal misalkan pasti agak naik tapi sedikit gitu, tapi tidak seperti saat short. Kalau saat short kemungkinan ampernya sampai 2 ampere. Kalau kita hilangkan ini aja masih di bawah 1 ampere, masih bisa dipakai. Itu metode cepat tanpa modal ya, tapi bisa menyala atau bisa berfungsi kembali gitu. Cukup kita hilangkan saja ini. Ya, yang ini ya di-cut ya, disunat ya, dihilangkan. Yang ini dihilangkan. Terus ini pokoknya ambil yang awalnya. Kalau kita potong kan pasti ada kawat yang mengarah ke ini ya, yang nanti kita jadikan ujungnya. Terus kita sambung seperti semula. Tuh.
Andai itu kamennya di sini ya kita ngikut gabungkan ke sini lagi gitu. Andai kamennya di sini lah ya, putar ke kanan ya, kita sambungkan lagi. Itu bila yang shot sebelah sini. Apakah bisa shot yang sebelah? Apakah bisa shot yang sebelah sini? Itu biasanya jarang, karena masih satu arah. Shotnya yang di sini, ujung sini. Ini dengan ini, ya bisa, karena berbenturan. Yang paling sudut ini loh, berbenturan. Bisa, ya cukup ini nanti dihilangkan. Itu aja, dikat bisa, masih bisa berfungsi. Ya. Bukan lantaran ini main akal-akalan saja, itu tidak, tapi ada dasarnya, ya, ada ilmunya. Misal keduanya dikat masih begini, apakah bisa berputar? Karena jumlahnya sudah hilang, misal 50 hilang 100. Anda dipaksa, apakah masih bisa berputar? Bisa sih, bisa berputar sih, boleh berputar, tapi dia akan panas, ya, lebih over. Kalau dikatnya cuma 1, ya, masih bisa terhandle karena nyalanya tidak begitu lama, masih bisa. Tapi kalau dua-duanya sudah dipotong, wah ini sebentarnya saja yang nyalain ya, jangan lama-lama. Tapi kalau untuk darurat ya boleh saja. Ini trik, ya, tapi ada dasar ilmunya. Semoga paham ya. Ini akan berlaku di jenis pompa air atau jenis gulungan apapun, ya, saya tegaskan, gulungan apapun ya. Misal ketemu dengan ini yang paling submersible, ya, submersible, ya, pompa rendam, wah gulungnya sulit, tukang gulungnya jauh, atau apa, bisa saja, asal ya yang shot itu yang bagian kecil, karena gulungannya sedikit, ya, dihilangkan itu. Anda mau disulam boleh, ya, ketimbang dipotong ya lebih baik disulam, ya, kalau bisa menyulam. Tapi kalau mau menyulam sulit, menggulung aja juga kesulitan, ya boleh dikat dengan catatan yang paling kecil. Yang paling kecil nanti gulungannya cuma sedikit. Apakah bisa? Bisa, ya. Kalau cuma dihilangin satu gulungan yang paling sedikit, ya, yang dikalahin itu yang starting, bisa. Akan bisa berjalan nyala kembali. Karena apa? Usahakan yang dikalahin itu yang starting, karena apa? Dia akan terseri dengan kapasitor. Jangan yang running. Itu walaupun ada shot, ada terkelupas, running jangan sampai dipotong, dikat. Nanti akan terlalu overpanas karena dia kena listrik langsung, ya. Misal kayak ini ya, kena listrik dia langsung. Tidak terseri dengan kapasitor. Itu. Bila dikat, ya, dipotong dihilangkan, nilai kapasitornya terlalu besar, bisa diturunkan. Karena semakin turun nilai kapasitor, nilai hambatannya semakin tinggi. Ya, membantu mengganti supaya tidak begitu panas. Tapi dia bisa untuk cukup setar, dia bisa berputar. Kalau untuk jenis pompa air kan dia tidak begitu beban berat, maka masih bisa berputar atau bekerja kembali. Ini trik loh ya, tips, trik cepat. Kalau kita diburu, ingin harganya murah, ya, tapi alangkah baiknya daripada dikat lebih baik disulam. Bila disulam lebih baik diganti. Misal diganti untuk startingnya komplit ya, satu bagian ya, boleh. Kalau mau digulung semua ya banyak modal juga. Selama tahulah mana yang harus dihilangkan atau yang tidak. Ya, semoga paham.